Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau yang mana kita biasanya akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Biasanya saya ini agak males kalau bikin video karena buat subscriber yang udah lama ngikutin saya, jadi saya itu udah belakangan ini jarang banget upload video. Tapi untuk saat ini saya menyempatkan waktu untuk mengupload video karena memang ada beberapa hal yang harus diluruskan, ada beberapa hal yang memang harus diberitahukan kepada teman-teman subscriber atau penonton YouTube semua di sini, yaitu tentang meluruskan pemahaman-pemahaman seputar keansoran. Karena saya sendiri itu sebagai pengurus daripada organisasi pergerakan kepemudaan Ansor di sini, jadi saya seperti merasa amanah, seperti merasa memiliki amanah, seperti merasa memiliki tanggung jawab untuk meluruskan hal-hal ini. Nah, ini kalau untuk sahabat-sahabat yang sudah berkecimpung di dunia organisasi Ansor sejak lama, pasti sering banget yang namanya dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang itu pertanyaan orang awam. Tapi kalau itu pertanyaan datangnya dari masyarakat awam, kita masih menerima. Tapi kadang ada juga orang-orang yang NU, yang mengakui bahwa dirinya NU, tapi mereka sendiri tidak mengetahui kalau di NU itu ada Ansor. Bahkan di pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama sekalipun, bahkan kiai pendiri pesantrennya itu juga termasuk pendiri daripada Nahdlatul Ulama yang sudah berdiri puluhan bahkan sampai ratusan tahun. Ada juga beberapa santrinya yang memang mereka itu tidak tahu tentang keberadaan organisasi Ansor di sini gitu. Jadi berikut adalah 3 pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh orang awam terhadap organisasi Ansor itu sendiri. Apa saja pertanyaannya? Simak video berikut ini. Pertanyaan pertama, apa itu Ansor? Jadi pertanyaan ini saya dapatkan ketika saya sedang berusaha untuk mencari calon-calon kader-kader penggerak Ansor di kecamatan yang tempat saya berdomisili. Ketika saya mengajak mereka untuk ikut organisasi Ansor, satu pertanyaan pertama yang keluar dari mulut mereka adalah, emang Ansor itu apa sih? Kadang kan kita sebagai orang yang sudah berkecimpung lama di dunia organisasi Ansor di sini, kalau kita menjelaskan kepada orang tersebut secara struktural, mereka pasti agak kebingungan ya. Jadi kalau dijelaskan, Ansor itu adalah anak daripada Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu organisasi masyarakat, organisasi keislaman. NU di sini siapa sih yang nggak kenal NU? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis dan sebagainya. Pasti NU itu orang-orang pada tahu semua. Orang-orang pada tahu semua NU. NU itu adalah organisasi. Nah, organisasi NU di sini punya badan otonom atau punya anak, ya kan? Nah, anak-anak daripada organisasi NU itu sendiri ada banyak secara struktural. Salah satunya adalah GP Ansor atau Gerakan Pemuda Ansor. Secara organisasi, struktur organisasi kita memang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tapi secara kepengurusan, ADRT, anggaran dasar rumah tangga dan sebagainya, kita memiliki landasan aturan tersendiri. NU punya aturannya sendiri, Ansor pun punya aturannya sendiri. Maka dari itu, karena kita punya kemandirian dalam hal anggaran dasar rumah tangga, maka dari itulah disebutnya badan otonom. Beda lagi dengan lembaga. Kalau lembaga itu kan harus mengikuti arahan daripada organisasi induknya. Tapi kalau badan otonom itu, di organisasi induk itu tidak terlalu mengintervensi daripada anak organisasinya. Jadi balik lagi, saya yakin kalian udah pada bingung. Intinya Ansor itu adalah anaknya NU. NU itu bapaknya, Ansor itu anaknya. Oke? Jadi jangan sampai ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang mengakui bahwa dirinya NU, tapi mereka nggak tahu Ansor. Ansor itu apa sih? Intinya Ansor itu adalah anak daripada Nahdlatul Ulama. Nah, kalau kita agak bingung ngejelasinnya, jadi Ansor itu apa? Ansor itu adalah anak sorga, udah gitu aja. Ansor itu singkatan dari anak sorga. Tapi kalau secara struktural ya itu tadi, intinya Ansor itu adalah anak daripada organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama itu mungkin khusus untuk bapak-bapaknya gitu kan. Tapi kalau Ansor di sini untuk pemuda-pemudanya kayak begitu.
Ya kalau untuk di masyarakat, Ansor itu punya peran seperti Karang Tarunanya, seperti kalau di organisasi luarnya ya seperti OKP-OKP itu ya, seperti di KNPI-nya, Komite Nasional Pemuda Indonesia, atau secara di mata hukum pun kita sama karena kita ormas. Jadi ya kita sejajar dengan organisasi-organisasi seperti Pemuda Pancasilanya, begitupun organisasi kepemudaan yang lain seperti itu. Itu adalah hal pertama yang harus diluruskan. Ketika ada yang bertanya, apa itu Ansor? Ansor itu adalah organisasi anaknya NU. Atau kalau ribet ngejelasinnya, Ansor itu adalah anak sorga, seperti itu. Terus, yang kedua, ini kadang mereka itu suka bertanya, entah itu dari luar NU-nya itu, atau dari orang yang mengakui kalau dirinya itu NU. Jadi kadang kita itu suka bingung ya, kayak ini orang sebenarnya kan mereka udah lama berkecimpung di organisasi KNU-an, mereka tahu seluk-beluk organisasi NU itu mereka tahu. Tapi ketika dihadapkan dengan Ansor dan Banser, nah ini perlu digarisbawahi, Ansor dan Banser itu kadang mereka juga masih bingung. Kadang mereka bertanya seperti ini, kalau Banser itu apanya NU sih? Kalau Banser itu apanya Ansor sih? Kan kita juga untuk menjelaskannya juga, kalau kita menjelaskan secara struktural pasti bingung. Tapi kalau kita menjelaskan secara mudahnya, bukan poin itu yang kita maksud. Nah, bagi teman-teman, sahabat-sahabat di sini pasti udah sering yang namanya menerima pertanyaan, emang Banser itu apanya Ansor sih atau apanya NU sih, gitu ya. Nah, jadi ini pemahaman yang perlu diluruskan, gitu. Ini pemahaman yang perlu diluruskan. Banser itu adalah singkatan daripada Barisan Ansor Serbaguna. Ibaratnya, gampangnya begini, Ansor itu adalah intelektualnya, Banser itu adalah petugas di lapangannya. Ansor bagian intelektualnya, Banser itu adalah yang penggerak di lapangannya. Mungkin kalau kita melihatnya, Banser itu yang biasa suka ngebubarin pengajian gitu kan ya, terus yang suka ngejaga gereja kalau semisal udah masuk bulan-bulan Desember kayak gitu kan, atau yang suka kadang kalau untuk orang yang udah paham NU lah, pengajian-pengajian di NU itu biasanya dijaganya sama Banser. Kalau mungkin orang-orang di luar ngelihatnya, oh Banser ini mah yang suka membuat pengajian dan sebagainya gitu ya, itu sih anggap saja kita angin lewat ya, tapi bukan itu yang pengen kita bahas. Yang ingin dibahas pada saat ini adalah posisi Banser itu seperti apa di Ansornya. Jadi perlu diketahui, Ansor, Banser itu adalah satu kesatuan. Ansor, Banser itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pengen itu urutan struktural dari tingkat pusat sampai tingkat ranting, itu pasti harus ada ini ketua Ansor, ini komandan Banser. Itu pasti ngerunut itu dari atas, dari tingkat pusat nasional sampai tingkat ranting atau tingkat desa, itu pasti ada. Ansor ketuanya, Banser itu disebutnya komandan Banser gitu. Nah, jadi kalau memang di sini teman-teman ada yang masih bertanya, emang Banser itu apa sih gitu ya? Banser itu apanya NU sih dan sebagainya. Intinya Banser itu adalah satu kesatuan daripada Ansor. Banser itu adalah tim khusus daripada Ansor, seperti itu. Jadi sekarang jangan dipusingkan lagi, emang Banser itu fungsinya apa sih di Ansor? Banser itu satu kesatuan dengan Ansor, seperti itu. Nah, kalau untuk masalah kaderisasi dari Ansor maupun dari Banser beda. Kalau Anda pengen masuk menjadi anggota Ansor, Anda cukup mengikuti PKD atau pelatihan kepemimpinan dasar yang biasanya dilaksanakan di tingkat kecamatan. Tapi kalau di Banser, ketika Anda pengen jadi masuk sebagai anggota Banser nih, kalau mau jadi anggota Banser itu setidaknya Anda harus mengikuti Diklatsar gitu kan. Diklatsar atau pendidikan dan pelatihan dasar gitu. Jadi secara jalur kaderisasi pun berbeda. Kalau Ansor itu melewati jalur PKD, kalau Banser itu melewati jalur Diklatsar, seperti itu. Harusnya sih begitu.
Jadi intinya untuk poin yang kedua di sini, Ansor, Banser itu tidak ada bedanya. Ansor, Banser adalah satu kesatuan. Kalau untuk perbedaan itu masalah struktural dan sebagainya. Yang ketiga, ini kadang juga salah kaprah mengenai Banser itu jaga gereja. Sebenarnya bukan jaga gereja sih ya, tapi mungkin ini agak bisa dibilang suatu hal yang cukup complicated untuk dibahas dan gak semua orang setuju juga. Jadi arahan Banser untuk menjaga gereja itu sebenarnya datang pada saat era kepemimpinan pemerintahan di Indonesia itu dipimpin oleh Presiden Gus Dur. Jadi pada saat itu Gus Dur memerintahkan Banser untuk menjaga gereja seperti itu. Dan jujur, tidak semua kiai-kiai yang ada di NU itu pun setuju atas sikap daripada Banser untuk menjaga gereja. Salah satunya ya seperti tanggapan daripada salah satu habaib di organisasi yang menaungi para habaib di situ. Ya mereka tidak setuju atas sikap daripada Banser yang kerjaannya itu menjaga rumah ibadah non-muslim. Segitu sama-sama segitu beliau dari habaib. Belum lagi dari kiai NU-nya. Kiai NU-nya pun sendiri itu ada beberapa kiai yang memang tidak setuju atas sikap daripada Ansor maupun Banser dalam menjaga fasilitas rumah ibadah umat non-muslim. Jadi bukan Anda saja yang membenci atau bukan Anda saja yang tidak setuju atas sikap kami, atas sikap Banser menjaga rumah peribadatan lain, tapi ya itu tadi, banyak orang yang memang nggak senang. Tapi dari hal ini sebenarnya itu yang dijaga Banser itu bukan gerejanya, tapi yang dijaga Banser itu keamanannya, Indonesianya, seperti itu. Kalau Anda tidak setuju ya silakan, karena memang banyak orang yang tidak setuju seperti itu. Itulah intinya 3 poin yang biasanya itu disalah kaprah, yang disalahpahami, entah itu dari dalam lingkaran organisasi NU-nya itu sendiri atau orang NU-nya itu, apalagi di tingkat orang awamnya seperti itu. Yang pertama, mereka kadang menanyakan apa sih Ansor itu? Yang kedua, apa sih Banser itu? Banser itu posisinya di Ansor itu seperti apa? Dan yang ketiga, poin yang biasanya di sini yang paling viral nih, yang suka ditanyakan itu adalah kenapa Banser itu suka jaga gereja seperti itu. Mungkin di sini ada beberapa sahabat yang nonton dan ingin memberikan komentar di kolom komentar, silakan, kami sangat terbuka sekali. Tapi biar bagaimanapun itu, untuk pergerakan kita di ini, kita pergerakan di Ansor ini, pergerakan kita di Banser ini, itu kita jalani dengan ikhlas, dengan meraih tujuan, dengan niat meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam peci hitam, salam kaum serengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.